Ketika Jun Changqiao menggunakan keterampilan pedangnya untuk menaklukkan Yi Feixue, dia hanya berjarak satu tingkat dari membersihkan seluruh neraka. Melihat kembali prosesnya, dia merasa itu sangat sederhana. Petik 2, petik 2. Sistemnya terdiam, dia benar-benar murah. Untuk menundukkan Yi Feixue, Jun Changqiao tidak secara paksa menanyakan asal-usul jiwa, karena dia tahu bahwa ahli pedang Dao sejati tidak boleh menginjak-injak harga dirinya. Jika Qin Linran dan yang lainnya tahu tentang ini, mereka pasti akan menangis sampai pingsan di toilet. Perasaan, martabat kami dapat diinjak-injak oleh Anda seperti yang Anda inginkan. Setiap orang. Jun Changqiao memandang para tahanan dan berkata, siapa di antara kalian yang berasal dari benua bintang jatuh? Tiga pria yang berdiri di tengah kerumunan tanpa rasa keberadaan berjalan keluar. Mereka adalah tiga kaisar bela diri yang menyedihkan. Seorang pembaca tertentu telah menebak dengan benar. Kaisar terutama nama keluarga, Kaisar Zhao, Kaisar Qian, dan Kaisar Sun. Mungkinkah lebih profesional dan serius? Ketika ketiga kaisar mengetahui bahwa Jun Changqiao datang dari benua bintang jatuh untuk menyelamatkan mereka, mereka sangat tersentuh sehingga air mata mengalir di mata mereka. Meskipun 9 kaisar bela diri agung yang dipenjara di neraka menyedihkan dan tidak memiliki rasa keberadaan, mereka masih sangat penting bagi Jun Changqiao karena mereka terkait dengan 2 misi epik. Faktanya, apakah dia bisa naik tahta atau tidak tergantung pada 9 dari mereka. Kalian bertiga, Jun Changqiao berkata dengan serius, ketika saya mengalahkan penyebab utama dari level terakhir, saya akan menyelamatkan Anda. Karena mereka telah lama menemukan bahwa ada susunan proyeksi yang dapat menangkap mereka kapan saja, percakapan penting di tingkat manapun dilakukan melalui transmisi suara. Jun Patriark, Kaisar Qian berkata, tingkat terakhir neraka adalah memenjarakan iblis yang menakutkan, jangan gegabah. Kepala, Jun Changqiao berkata, binatang buas. Mata Kaisar Sun bersinar dengan sedikit ketakutan, dan berkata, dikatakan bahwa ini adalah binatang buas kuno dengan umur setidaknya 50.000 tahun. Saat itu hanya ditundukkan oleh upaya bersama dari 12 utusan patroli. Tidak mungkin, mata Jun Changqiao melebar. Sang Yuhen pernah berkata bahwa utusan patroli dari benteng langit berbintang semuanya memiliki kekuatan dari alam penusuk Void Tengah. Pelaku utama 9 tingkat neraka terlalu ganas. Haruskah kita turun? Jun Changqiao bingung. Dia memiliki Talisman of Cosmos dan setelan Grid Sage, jadi dia tidak takut pada lawannya. Masalahnya adalah jika dia bertarung, dia pasti harus menggunakan kartu asnya. Apakah ada kebutuhan untuk itu? Sistem berkata, pencarian epik hanya untuk menyelamatkan 9 kaisar bela diri agung. Itu tidak memerlukan tuan rumah untuk menghapusnya. Oleh karena itu, lebih baik tuan rumah dengan cepat memikirkan cara untuk keluar dari penjara dan kembali ke benua bintang jatuh. Ding, misi samping diaktifkan. Petik 1. Lagi, Jun Changqiao membuka panel data. Setelah melihat isi misinya, dia mengutuk, kamu benar-benar penyembuh beracun. Petik 2, petik 2. Sistem juga runtuh. Jika itu memiliki tubuh fisik, itu pasti akan memberikan dirinya beberapa tamparan. Misi sampingannya adalah, tolong kalahkan pelaku utama dari level terakhir 9 level neraka Elite Mission. Jun Changqiao sudah membersihkan lantai 8. Sekarang ada misi yang mengharuskannya untuk mengalahkan pelakunya di lantai terakhir. Apa perbedaan antara itu dan menyelesaikan semua level yang disebutkan oleh sistem? Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, demi misi elit, aku harus pergi. Jika itu masih misi biasa yang sama yang menghadiahi 20.000 poin kontribusi, dia mungkin mempertimbangkan untuk menyerah. Tapi kali ini, sebagai pria sejati, dia tidak bisa menjadi pengecut. Pada saat itu, mendiang pemimpin Sekte Wang dengan paksa muncul dan dengan panik mengolesnya dengan buff Iron Bonus. Jun Changqiao melangkah maju. Jun Patriark. Ketika 3 kaisar bela diri melihatnya berjalan menuju susunan teleportasi yang mengarah ke neraka tingkat ke-9, ekspresi mereka berangsur-angsur membeku. Yi Feixue, yang sedang duduk bersila di atas batu besar, mengangkat kepalanya dan berkata dengan terkejut, Yang Mulia akan turun ke level terendah. Betul sekali, kata Jun Changqiao. Yi Feixue mengepalkan tinjunya dan berkata dengan kagum, pria sejati. Dia tahu bahwa ada iblis menakutkan yang dipenjara di bawah. Dia telah mempertimbangkan apakah akan menantangnya berkali-kali, tetapi pada akhirnya, dia menolak gagasan itu karena dia tidak terlalu percaya diri. Di bawah tatapan semua orang, Jun Changqiao melangkah ke barisan dan kemudian menghilang dengan teriakan. Dia turun, dia benar-benar jatuh. Penjahat utama yang dipenjara di tingkat terendah adalah binatang buas kuno yang kejam. Orang itu akan selesai.
Para tahanan di neraka tingkat ke-9 belum pernah melihat pelaku utama terakhir, tetapi mereka semua telah mendengar bahwa pihak lain sangat kuat. Bahkan ada rumor bahwa dia memiliki satu kaki di level atas Void Piercing Realm. Jun Patriark, 3 kaisar bela diri berdoa di dalam hati mereka, saya harap Anda bisa selamat. Di ruang patroli, ketika Jun Changqiao memasuki susunan teleportasi, utusan yang telah menonton layar mengerutkan kening dan berkata, orang ini benar-benar berani. Dia benar-benar berani menantang iblis yang hampir tidak berhasil kita taklukkan setelah bergabung. Saya khawatir dia akan mati, kata utusan itu. Utusan itu berpikir sejenak dan menggunakan metode khusus untuk mengirim transmisi suara. Kakak ketiga, hentikan dia dan uji kekuatannya. Yi Feixue kalah dari Jun Changqiao. Dia tidak berpikir bahwa itu karena Gou Sheng kuat, tetapi karena dia memiliki pemahaman yang tinggi tentang pedang Dao dan menaklukkan pihak lain. Jadi, jika mereka benar-benar bertarung, jika orang itu tidak mau mengungkapkan lebih banyak kekuatannya, akan sulit untuk mengalahkan utusan itu. Roger, cukup, adegan di depannya kacau. Jun Changqiao berada di lingkungan yang penuh dengan cahaya yang mengalir, jadi dia berkata dengan terkejut, ini adalah level terakhir. Mengapa tidak terasa seperti penjara, tetapi semacam ilusi? Petik 2. Betul sekali, ini adalah ilusi. Utusan kekar itu melangkah keluar dari batas cahaya yang mengalir. Jubah di belakangnya berkibar tanpa angin, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura laksamana laut. Kamu adalah, meskipun Jun Changqiao bertanya, dia sudah menebak identitasnya dari pakaiannya. Salah satu dari 12 utusan patroli dari benteng langit berbintang. Utusan itu berhenti, mengatupkan kedua tangannya, mengangkat kepalanya sedikit, dan berkata dengan bangga, Yinhu. Yinhu, Jun Changqiao menyeringai dan berkata, 11 utusan patroli lainnya, apakah mereka bernama Zisu, Chou Niu, dan Mao Tu? Itu benar, kata utusan itu. Jun Changqiao bercanda, kamu seharusnya tidak disebut utusan patroli, tetapi utusan zodiak. Utusan itu mengambil keuntungan dari teleportasi pihak lain dan membawanya ke dalam ilusi, bukan untuk mengobrol, jadi dia berkata dengan ringan, bertarung dari level pertama ke level 8, kamu cukup mampu. Keberuntungan, kata Jun Changqiao. Utusan itu bertanya, apakah Anda beruntung membunuh Raja Iblis Kegelapan? Ekspresi Jun Changqiao sedikit berubah. Bagaimana dia tahu tentang ini? Anak, utusan itu menyeringai dan berkata, lepaskan topeng kulit manusia di wajahmu, karena kami sudah tahu identitasmu. Petik 2, Jun Changqiao sedikit malu. Cukup, prasasti utusan mengangkat bahu dan mengibaskan jubahnya, memperlihatkan lengan berototnya. Jelas bahwa dia adalah pemain tipe kekuatan. Datang, dia berkata dengan bangga, bertarunglah denganku. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku masih ingin menantang pelaku utama dari neraka tingkat terakhir. Jika kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku, kamu akan disiksa di neraka tingkat ke-9. Utusan itu berkata, ayo, jika kamu mengalahkanku, aku akan memberimu 1 juta batu roh kelas 9. Jun Changqiao benar-benar tidak ingin bertarung dengannya. Lagi pula, dia perlu menghemat energi untuk menyelesaikan misi sampingan, tapi, dia menggodanya dengan batu roh. Apakah dia mempermalukan saya? Apakah dia berpikir bahwa Jun serakah akan uang? Cukup, Jun Changqiao melepas topeng di wajahnya dan kembali ke penampilannya yang super tampan. Dia berteriak, ayo. Boom, tiba-tiba, ruang bergemuruh dan berguncang, dan energi psionik yang hebat melonjak seperti gelombang. Ketika semuanya berangsur-angsur melemah, Yinhu berdiri di tempat Jun Changqiao berada dan bergerak maju. Tinju kanannya berbentuk bombardir dan ditutupi lapisan energi. Kamera memotong ke kejauhan dan melihat Gou Sheng, yang telah melewati semua 8 level, tertanam di penghalang ruang dalam bentuk V, yang I. Seluruh wajahnya menempel pada penghalang seolah-olah dia mengenakan bungkus plastik. Pembaca, bagus, beri aku tiketnya. Petik 2. Jun Changqiao mampu menaklukkan Yi Feixue, yang membutuhkan beberapa utusan patroli untuk bekerja sama. Dia mengandalkan 10.000 pedang konvergen dan pemahamannya yang mendalam tentang ilmu pedang meskipun levelnya rendah. Karena itu bukan kekuatan sejati. Lalu, bisakah Gou Sheng bertarung melawan kultivator Void Piercing Realm tingkat menengah? Baru saja, dia dikirim terbang oleh pukulan Yinhu. Tampaknya ada celah di antara mereka. Sistem meraung, sebuah celah pantatku, jelas ada celah besar. Apa gunanya memaksa Gou Sheng menebus dirinya sendiri? Petik 2. Sial, Jun Changqiao jatuh dari angkasa, lalu terhuyung-huyung untuk menstabilkan dirinya.
Dia menggosok dadanya dan berkata dengan marah, pahlawan macam apa dia tiba-tiba menyerang. Meskipun dia berkata begitu, dia sedikit terkejut. Saat pihak lain menyerang, dia hanya merasakan aura kuat menekannya, dan kemudian dia dikirim terbang sebelum dia bisa menangkap gerakan itu. Kesenjangan antara dia dan seorang kultivator Void Piercing Realm tingkat menengah terlalu besar. Itu normal, kata sistem. Tuan rumah hanya Wu Sheng di tingkat sempurna. Sebenarnya, ada celah dua alam antara Anda dan pembudidaya Void Piercing Realm tingkat menengah. Kemarahan di wajah Jun Changqiao digantikan oleh senyuman. Pertempuran dengan Raja Navigasi Bintang di benua perlombaan jiwa membuatnya menyadari kesenjangan antara alam. Menghadapi utusan patroli kali ini, celahnya bahkan lebih kuat. Ini, energi roh dan darah Jun Changqiao mendidih, dan matanya memancarkan semangat juang yang kuat. Dia berkata, ini menarik. Hufet, huf. Dalam sekejap, Great Saint Set pada dirinya melintas, terutama Lotus Silk Cloud Walking Shoes, yang sepertinya diselimuti awan. Hah! Mata Yinhu dipenuhi dengan kejutan. Dia melihat peralatan Jun Changqiao dari layar, tetapi tidak memasukkannya ke dalam hati. Tidak sampai hari ini dia menyadari itu tidak biasa. Orang baik, satu set lengkap peralatan kelas atas. Wosh! Pada saat ini, Jun Changqiao mengambil langkah maju, dan dengan bantuan sepatu berjalan awan sutra teratai, dia muncul di depan Yinhu dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Dia meninju dengan kekuatan absolut. Ledakan, ledakan, ledakan. Petik 2. Di dalam ilusi warna-warni, energi kekerasan tiba-tiba muncul, membentuk momentum gunung dan tsunami. Namun, utusan itu berdiri di tempatnya dan membiarkan Jun Changqiao menyerangnya. Dia tidak bergerak sedikit pun dan bahkan tersenyum. Di antara 12 utusan patroli, pembelaannya adalah yang kedua setelah utusan jelek. Dengan dukungan dari Great Sage Set, kecakapan tempur Jun Changqiao telah meningkat sedikit. Namun, masih agak sulit untuk mengguncangnya hanya dengan tinju. Ledakan, tinjunya diarahkan ke area selangkangan tubuh bagian bawahnya. Jun Changqiao, karena dia telah menyerang untuk waktu yang lama tanpa hasil, dia sedikit cemas, jadi dia tidak memperhatikan dan menabrak tempat yang salah. Karena dia telah menggunakannya, dia mungkin juga menggunakannya. Lagi pula, tidak ada yang melihatnya. Anak nakal, utusan itu mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak terlalu baik. Bum bum bum. Jun Changqiao mengambil kesempatan untuk melemparkan beberapa pukulan lagi, tetapi ketika dia melihat bahwa pihak lain hanya mengerutkan kening tanpa banyak perubahan ekspresi, dia meraung dalam hatinya, apakah dia tidak merasa sakit. Sementara dia berpikir, lengan kuat dan berat Yin Si Brayun, membawa gelombang udara yang ganas, meniup Gou Sheng begitu keras sehingga dia hampir tidak bisa membuka matanya. Boom! Pada layar cahaya di ruang patroli, dapat terlihat dengan jelas bahwa dalam ilusi, Jun Changqiao tampaknya telah ditampar oleh Yin Si dan menabrak penghalang ruang angkasa, menyebabkannya runtuh. Bukankah dia terlalu lemah? Utusan jelek berkata dengan kaget. Utusan hitam, yang berwujud perempuan tetapi memiliki suara laki-laki, menjentikkan rambutnya dan berkata, menantang pelaku utama neraka lantai 9, apakah Anda yakin tidak mencari kematian? Melihat Jun Changqiao dikirim terbang oleh Yinhu 2 kali berturut-turut, utusan patroli mengungkapkan kekecewaan mereka dan bahkan memiliki beberapa keraguan tentang informasi yang dikirim oleh 7 tua. Itu orang ini, bisakah dia mengalahkan Raja Iblis Kegelapan? Utusan itu menggenggam jarinya dan mengunci Jun Changqiao di layar cahaya. Dia berkata, orang ini mungkin sengaja menyembunyikan kekuatannya. Sebagai bos dari utusan patroli, dia selalu berpikiran jernih, jadi dia tidak berpikir bahwa orang yang bisa bertarung dari lantai pertama hingga lantai 8 akan terlalu lemah. Tetapi faktanya, hanya Jun Changqiao, yang berada di level sempurna Wu Sheng, yang benar-benar lemah saat menghadapi kultivator Void Piercing Realm tingkat menengah yang sebenarnya tanpa mengaktifkan mode tak terkalahkan. Dia juga tidak menyembunyikan kekuatannya. Dalam ilusi, Yinhu berdiri di tempatnya dan berkata tanpa berkata-kata, Nak, bagaimana kamu menghadapi Raja Iblis Kegelapan ketika kamu begitu lemah? Tidak ada penghinaan dalam kata-katanya. Dia hanya tidak senang karena Yinhu sengaja datang untuk mencegatnya, berharap untuk bertarung dengan baik, tetapi lawannya lebih lemah dari yang diharapkan. Dia benar-benar kecewa. Jun Changqiao jatuh dari penghalang ruang lagi, lalu bahu dan kepalanya terkulai. Dia berkata, tolong jangan meragukan saya. Aku juga tidak ingin meragukanmu. Yinhu berkata jujur, tapi kekuatanmu sangat buruk, jadi aku harus meragukanmu. Apakah begitu? Jun Changqiao, yang telah menundukkan kepalanya, tersenyum dan kemudian dengan lembut mengangkat tangan kanannya, meraih Green Dragon Crescent Blade yang muncul.
Seluruh tubuhnya langsung diselimuti oleh atribut biru yang setia. Hah, mata utusan itu dipenuhi dengan kejutan. Utusan itu berkata dengan sungguh-sungguh, orang ini akan serius. Utusan jelek, utusan hitam, dan yang lainnya semua menatap layar cahaya, penasaran dengan atribut biru yang tiba-tiba muncul. Kebahagiaan tidak perlu menunggu sampai besok. Detik berikutnya terasa begitu jauh. Jika kebebasan dapat diganggu, baiklah, aku akan menjadi abadi selamanya. Di bidang pelatihan sekte sepanjang masa, para murid yang dipimpin oleh Liu Wanshi melakukan latihan pagi setiap hari dengan iringan lagu tema Nesa. Melodi itu tampaknya telah menembus kehampaan dan muncul dalam ilusi benteng berbintang. Ketika atribut biru melemah, Jun Changqiao sudah berada di udara, Green Dragon Crescent Blade mengumpulkan kekuatan dan siap untuk menebas. Di belakang dia, ada Guan Yu yang perkasa dan tinggi. Ini adalah efek khusus dari jiwa Wu Sheng. Meski banyak muncul di tahap awal dan jarang muncul di tahap selanjutnya, saat diaktifkan kembali, aura yang menyebar masih tetap mengintimidasi. Banyak senjata di toko tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Ini tidak bisa disangkal, tetapi bukan berarti mereka ditinggalkan, karena kekuatan senjata pada akhirnya tergantung pada kekuatan pengguna. Saya, Jun Changqiao meraung dengan marah, aku seseorang yang tidak bisa kamu sakiti. Suara mendesing, dengan peningkatan energi spiritual, konstitusi jiwa baru lahir, dan efek khusus, bila pedang bulan sabit naga hijau bersinar terang, dan aura bilah yang keluar darinya tampak berubah menjadi naga hijau yang mengamuk. Kakak. Ruang dalam ilusi itu langsung terpotong, dan sistem tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Operasi peralatan yang ditingkatkan secara paksa pada tahap awal ini benar-benar gooseng. Menginjak, Yin Hu maju selangkah, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Dia kemudian mengumpulkan kekuatan di tangannya dan meraih aura pedang yang datang menekan. Bom! Dalam sekejap, aura biru menyebar dalam ilusi seperti gelombang pasang. Yin Hu masih berdiri di tempat yang sama, tangannya memegang aura pedang yang sepertinya telah berubah menjadi naga hijau. Dia menyeringai dan berkata, meskipun serangan ini tidak buruk, itu masih kurang. Apakah begitu? Jun Changqiao, yang tergantung di udara, memiliki senyum aneh di wajahnya. Huf. Tubuhnya sekali lagi diselimuti energi khusus, dan jiwa Wu Sheng yang berkumpul di belakangnya dengan cepat menghilang, dan digantikan oleh jiwa berbulu dengan mulut yang menggelegar. Efek khusus, Sage Agung telah kembali. Dalam musik latar, jiwa seperti maket mengambil alih tempat Guan Yu. Itu mengenakan setelan yang sama dengan Jun Changqiao. Itu menutup matanya dan menyilangkan tangannya saat jubah merahnya berkibar tertiup angin. Suara mendesing, aura yang menolak untuk tunduk pada langit dan bumi meletus, menutupi seluruh ilusi dalam sekejap. Itu membuat Jun Changqiao dan Yin Hu terlihat sangat kecil dibandingkan. Apa itu gaya? Bahkan jika itu baru saja muncul, bahkan jika itu menutup matanya dan menyilangkan tangannya, itu masih akan memancarkan aura yang tak terlihat dan mematikan. Ini adalah gaya yang sebenarnya, gaya yang seharusnya dimiliki oleh seorang perkasa. Itu benar, ini adalah monyet yang melompat keluar dari batu dan berani melawan pengadilan surgawi. Jika Li Qingyang dan yang lainnya hadir, mereka akan berlutut karena Gou Sheng telah meyakinkan mereka bahwa ini adalah pendiri sekte sepanjang masa, pemimpin sejati generasi ini. Utusan putra dan utusan jelek melebarkan mata mereka. Setelah jiwa baru muncul, layar cahaya yang bertanggung jawab untuk menangkap gambar mulai bergetar. Mustahil, utusan putra terkejut, mustahil, arai proyeksi yang ada di 9 neraka sangat maju, tetapi sekarang bergetar di bawah semacam kekuatan. Itu luar biasa. Utusan jelek dan yang lainnya mengerutkan kening. Meskipun mereka tidak dalam ilusi, mereka dapat mengetahui bahwa jiwa yang tampak nyata sangat menakutkan hanya dari gambar yang diproyeksikan oleh layar cahaya. Ini bukan sumber kekuatannya, karena tidak ada yang bisa memastikan seberapa kuatnya sebelum dia bergerak. Hanya postur malas berdiri dengan tangan disilangkan memiliki efek mengintimidasi mereka. Kamera kembali ke ilusi dan Jun Changqiao yang melayang di udara. Dia berdiri di bawah ledakan kekuatan jiwa, merasa seolah-olah dia telah naik ke surga. Darah di tubuhnya terbakar seketika, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Sage hebat. Meskipun Raja Kera yang muncul berbeda dari serial TV, itu tidak menghentikan Gou Sheng dari memiliki rasa pemujaan yang kuat di dalam hatinya. Bagaimanapun, ini adalah pahlawan super terkenal di Huaxia. Cukup, berdiri di belakang Jun Changqiao seperti dewa, Sage Agung, Heavens Equal tiba-tiba membuka matanya. Dua lampu merah berkedip ketika dia berkata, Nak, apakah kamu yakin ingin membunuh ayam dengan pisau daging?
Suara mendesing. Saat dia berbicara, embusan angin bertiup. Yin Hu mundur beberapa langkah, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Jiwa itu hanya mengucapkan 2 kalimat, tetapi tekanan yang dikandungnya sudah cukup untuk membuatnya gemetar ketakutan. Inilah yang saya sebut mengesankan. Jun Changqiao berpikir dalam hati, kapan aku bisa mencapainya? Sistem menjawab, selama tuan rumah mau menginvestasikan poin kontribusi, harinya akan tiba ketika tuan rumah menjadi sekuat Sage hebat. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao memutar matanya dan mengangkat pedang bulan sabit naga hijaunya, mengarahkannya ke Yin Hu dan berkata dengan sikap yang mengesankan, jaga dia. The Great Sage, jiwa Heavens Equal menghela nafas dan berkata, meskipun saya tidak setuju dengan Anda, karena Anda telah memanggil saya, maka... Dia memiringkan kepalanya sedikit ke samping dan meletakkan tangan kanannya di telinganya. Kemudian, saat dia melepaskan tangan kanannya, Rui Jingubang yang bersinar perlahan-lahan muncul. Tindakan memanggil senjata itu sangat keren. Keterampilan menulis-penulis terbatas, jadi silakan gunakan imajinasi Anda untuk mengisi kekosongan. Saat Rui Jingubang muncul, aura di dalam ilusi mencapai puncaknya. Wajah Yin Hu berangsur-angsur berubah menjadi ganas, dan dia mempertimbangkan apakah dia harus mundur atau tidak. Mundur, sudah terlambat, karena setelah Great Sage memanggil senjata khasnya, senjata itu terbang keluar dari belakang Jun Changqiao dan jatuh. Dia bahkan tidak repot-repot meneriakkan kalimat seperti, makan tongkatku, karena lawannya terlalu lemah. Rui Jingubang runtuh, tetapi tidak ada gelombang kejut yang kuat. Bahkan, itu sangat lambat. Namun, tekanan tanpa bentuk membuat Yin Hu sulit untuk bergerak. Ini buruk, dia mengerutkan kening. Staf yang tampaknya sederhana dan tanpa hiasan itu runtuh, tetapi itu pasti penuh dengan kekuatan yang mengejutkan. Yin Hu mengepalkan tinjunya dan menerobos pengekangan tekanan. Dia mengangkat kepalanya dan meraung. Pakaian di bagian atas tubuhnya meledak, memperlihatkan otot-ototnya yang kokoh. Tato kepala harimau di dadanya bersinar terang. Mengaum, seekor binatang harimau besar yang tampak nyata dan ilusi muncul entah dari mana. Itu mengangkat kepalanya dan meraung. Matanya yang kejam dan penampilannya yang garang pasti akan membuat anak-anak ketakutan hingga menangis. Yin Hu telah menggunakan kartu asnya. Dia telah sepenuhnya melepaskan kekuatan harimau yang tersimpan di tubuhnya. Rui Jingubang tidak memberi kesempatan pada binatang harimau besar itu untuk mengaum untuk kedua kalinya. Itu menabrak kepalanya, menyebabkannya robek. Ledakan, kekuatan harimau hancur di tempat. Rui Jingubang terus runtuh. Sebelum Yin Hu bisa menggunakan mistiknya untuk menghancurkan dan memuntahkan darah, dia menangkapnya dengan kepalanya. Kelopak matanya menggulung dan dia pingsan di tanah, darah mengalir dari sudut mulutnya. The Great Sage, Heavens Equal menyingkirkan senjatanya dan menguap. Jadi, itu adalah setan harimau. Petik 2, petik 2. Sudut mulut Jun Changqiao berkedut. Utusan patroli adalah kultivator Void Piercing Realm tingkat menengah, dan dia pingsan di tempat setelah dipukul oleh Raja Kera. Jika dia habis-habisan, bukankah dia bisa membunuh semuanya? Staf yang bernilai 100.000 poin kontribusi runtuh. Meskipun Yin Hu telah menggunakan kartu truf terkuatnya, dia masih terbunuh dalam sekejap. Apa artinya itu? Itu berarti bahwa begitu seseorang memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang, tidak ada yang sulit di dunia ini. The Great Sage, jiwa Heavens Equal secara bertahap menghilang. Dia berkata, jika kamu bertemu lawan seperti itu lagi, jangan panggil aku. Buang-buang waktu. Dimengerti, Sage hebat. Jun Changqiao menyaksikan idola masa kecilnya berubah menjadi awan kabut dan kembali ke set 3 potong. Kemudian, dia berjalan ke Yin Hu yang tidak sadar dan menggelengkan kepalanya. Seharusnya aku memintanya untuk membayar 1 juta batu roh sejak awal. Utusan patroli tidak memiliki cincin luar angkasa, jadi Gou Sheng tidak bisa dengan terampil menjarah tubuhnya. Itu memang sangat disayangkan. Aku akan berhutang padamu. Jun Changqiao berkata pada dirinya sendiri, jika ada kesempatan, aku akan memintanya dengan penuh minat. Pada saat itu, ilusi tiba-tiba runtuh. Gou Sheng berada dalam kegelapan tanpa akhir, dan kata-kata, lantai ke-9 neraka, secara bertahap muncul di atasnya. Yin Hu yang tidak sadar diteleportasi ke ruang patroli. Utusan Zidan yang lainnya melihat benjolan di kepala mereka dan semua terdiam. Beberapa saat yang lalu, banyak dari mereka yang masih mempertanyakan Jun Changqiao dan bagaimana dia merawat Pangeran Kegelapan. Sekarang, mereka semua mengerti. Bos, utusan Zi berkata dengan sungguh-sungguh, mistik macam apa yang digunakan anak itu? Bagaimana dia bisa memanggil jiwa yang membunuh Yin Hu dalam sekejap?
Petik 2. Utusan Zi memegang dagunya dan berkata, saya tidak tahu. Lihat, utusan Zi menunjuk ke layar cahaya dan berkata, anak itu menabrak pelaku utama. Utusan Zi dan utusan Zi mengalihkan pandangan mereka dan melihat Jun Changqiao, yang berada di area seperti magma, menatap raksasa. Itu bukan manusia, juga bukan binatang, karena tidak memiliki bentuk fisik. Itu hanya memiliki mata terbuka yang besar, dan memancarkan aura hitam. Itu diikat oleh lusinan rantai dengan pola segel terukir di atasnya. Pelaku utama neraka lantai 9, bos terakhir dari pos pemeriksaan. Itu terlihat sangat jelek, Jun Changqiao berkata dengan ekspresi jijik. Omong kosong *T, mata besar itu bergegas keluar dan mengencangkan semua rantai, meraung, aku adalah bentuk hidup paling sempurna di alam semesta fana. Begitu berbicara, Jun Changqiao melihat mulut yang sangat kecil sehingga hampir tidak terlihat di bawah mata, jadi dia memegang kepalanya dan berkata, saya khawatir Anda salah paham tentang bentuk kehidupan yang sempurna. Pelaku utama neraka lantai 9 adalah monster bola mata besar. Bentuk keseluruhannya sangat mirip dengan bola sepak besar. Kulitnya cekung ke berbagai tingkat, seperti permukaan bulan. Itu sangat jelek sehingga orang tidak bisa melihatnya secara langsung. Belum lagi mengapa itu diikat oleh begitu banyak rantai, hanya berdasarkan penampilannya, Jun Changqiao merasa bahwa itu harus dikunci. Kalau tidak, akan menjadi kejahatan untuk pergi keluar dan menakut-nakuti anak-anak dan tanaman. Namun, tak bisa bicara, orang ini benar-benar berani mengatakan bahwa dia memiliki tubuh spiritual yang sempurna. Dia telah melihat orang yang tidak tahu malu sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Sistem segera mengeluh, dia masih kurang dibandingkan dengan tuan rumah. Saya dapat menjamin ini dengan martabat saya. Enyahlah. Jun Changqiao melihat bola mata besar itu lagi dan menahan keinginan untuk muntah, berkembang menjadi penampilan yang begitu jelek. Apakah kamu tidak takut menakuti dirimu sendiri ketika kamu tidur di malam hari? Misi sampingannya adalah untuk mengalahkannya. Gou Sheng pasti akan mengejeknya tanpa ampun. Kakak, monster bola mata besar itu berjuang. Sayangnya, di bawah rantai, itu tidak bisa menerkam. Itu hanya bisa mengaum dengan marah, berat, aku akan memakanmu. Jun Changqiao, yang awalnya sedikit khawatir, melihat bahwa pihak lain tidak dapat melepaskan diri dari rantai. Dia mengambil langkah maju, menjaga jarak terdekat, dan tertawa dengan cara yang sangat menjengkelkan, ayo. Siu, pada saat ini, pola pada rantai menghilang ke udara tipis, dan segera, bang, semuanya pecah. Senyum di wajah Jun Changqiao menegang. Wos! Monster bola mata besar, yang tidak ditekan oleh rantai, tiba-tiba meledak ke kondisi terkuatnya. Orang hanya bisa melihat aura jahat yang agung menekan mereka seperti ombak. Ini merepotkan. Ledakan. Suara gemuruh datang dari lantai 9 neraka. Riak menyebar dengan gila-gilaan, mengguncang lusinan penghalang susunan dalam kegelapan untuk secara bertahap terwujud. Bos. Di ruang patroli, utusan jelek itu berkata dengan ekspresi serius, tanpa izin tuan, saya khawatir tidak pantas melepas segel mata kekosongan. Utusan hitam berkata dengan cemas, jika terlalu besar, itu akan mengguncang sistem pertahanan penjara. Tidak akan. Utusan hitam itu mengatupkan jarinya dan berkata dengan serius, mata kekosongan telah disegel begitu lama. Bahkan jika itu untuk sementara mendapatkan kembali kebebasannya, kekuatannya akan sangat berkurang. Itu pasti tidak akan mampu membawa sistem pertahanan. Ledakan. Sebelum dia bisa selesai berbicara, gerakan kuat lainnya datang dari layar cahaya. Langit-langit 9 neraka terkena serangan kuat monster bola mata raksasa itu, dan seketika, gelombang energi berdesir. Bas. Lusinan formasi arai mulai terdistorsi. Utusan itu tersenyum dingin dan berkata, kamu ingin keluar dari penjara segera setelah segelnya rusak. Menurut Anda apa benteng langit berbintang itu? Petik 2. Ledakan. Bola mata besar terus menabrak penghalang pertahanan. Meskipun ledakan kekuatannya kuat, itu hanya menyebabkan penghalang bergetar dan tidak menunjukkan tanda-tanda terguncang. Ketika para tahanan neraka lantai 8 merasakan getaran seperti gempa, mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah orang itu sudah mulai berkelahi dengan pelaku utama neraka lantai 9. Yi Feixue berpikir dalam hati, ini bukan disebabkan oleh perkelahian, tetapi lebih seperti tabrakan yang disengaja. Mungkinkah, orang itu ingin keluar dari penjara dengan paksa? Ledakan. Di neraka lantai 9, monster bola mata raksasa itu masih menabrak sistem pertahanan Starry Sky Fortress. Meskipun itu menyebabkan keributan besar, itu sebenarnya tidak ada gunanya. Orang aneh yang jelek. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari area gelap di bawah.
Apakah kamu mengabaikanku? Void Eye, yang akan menyerang penghalang pertahanan, memutar bola matanya dan menemukan bahwa manusia yang dikirimnya terbang sedang berjalan keluar dengan tombak panjang. Kamu masih hidup, Puff. Jun Changqiao tidak bisa menahan tawa. Tidak dapat disangkal bahwa serangan tiba-tiba dari bola mata raksasa itu sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Yin Hu, tapi, bagaimana dia bisa terbunuh dalam sedetik ketika dia mengenakan set sage besar? Jun Changqiao mendongak dan berkata, kami berada di pihak yang sama. Tak satu pun dari kami yang pasrah dengan nasib kami, dan kami ingin sekali keluar dari kurungan ini dan mengejar kebebasan. Datang, dia mengarahkan tombaknya dan berkata dengan berani, jadilah binatang kontrakku, dan kita akan bekerja sama untuk menembus langit ini. Huf huf huf. Begitu dia mengatakan itu, aura gelap tiba-tiba muncul di udara dan dengan cepat mengembun menjadi tangan besar, menggenggam erat Jun Changqiao, yang baru saja memasuki mode menipu. Mata Void mencibir. Nak, apakah kamu tidak menyadari bahwa aku bisa menghancurkanmu semudah menghancurkan semut? Huf hufet, huf huf huf. Kekuatan jahat kegelapan meletus lagi, menari-nari seperti sekelompok setan. Kau meremehkanku. Bibir Jun Changqiao melengkung menjadi senyuman. Dia jelas dikendalikan dan bisa mati kapan saja, tapi dia masih bisa tersenyum. Ini membuat bola mata raksasa itu marah. Sialan kau, aku akan membuatmu berharap kau mati. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Petik 2. Kekuatan gelap di sekitarnya langsung menekan Jun Changqiao. Namun, saat hampir mendekat, Gou Sheng tiba-tiba membuka mulutnya dan mengambil inisiatif untuk menyedot energi jahat ke dalam tubuhnya. Mata Void tercengang, si Messenger dan Chow Messenger juga tercengang. Dia, utusan mau menutup mulutnya dan berkata dengan kaget, dia benar-benar memakannya. Jun Changqiao tidak hanya makan, tetapi dia juga makan dengan sangat bahagia, matanya menyipit menjadi sebuah garis. Ayah, di pusat energinya, si kecil berkata dengan penuh semangat, aku mencintaimu. Huf huf huf. Energi jahat yang diserap ke dalam tubuhnya semuanya ditransfer, seolah-olah itu adalah tonik super yang ditelan oleh si kecil, dan kemudian memperkuat dirinya sendiri sedikit demi sedikit. Void Eye adalah makhluk jahat. Si kecil, yang lahir di alam semesta fana, juga makhluk jahat. Oleh karena itu, ketika Jun Changqiao datang ke neraka tingkat ke-9 dan melihat bola mata raksasa tertutup energi gelap, dia langsung sangat gembira. Si kecil punya makanan. Misalnya, ketika segel dibuka, gelombang energi menakutkan yang menekan belum meresap ke dalam tubuhnya, tetapi dia mengambil inisiatif untuk menyerapnya dan kemudian membiarkan roh jahat mengubahnya menjadi energi. Mata Void terkejut. Energi jahatnya adalah racun yang tidak dapat disembuhkan bagi makhluk hidup manapun, tetapi orang ini mengambil inisiatif untuk menyerap begitu banyak dan benar-benar baik-baik saja. Ini luar biasa. Huf hufet. Pada saat ini, Jun Changqiao telah menelan semua kekuatan gelap yang menekannya. Dia menundukkan kepalanya dan mengarahkan mulutnya ke tangan besar yang memegangnya erat-erat. Makan, makan semuanya, ayah. Roh jahat itu berkata dengan keras, bisakah saya melakukannya sendiri? Oke, Jun Changqiao mendongak dan membuka mulutnya. Suara mendesing, si kecil terbang keluar dari dantiannya dan menempelkan dirinya ke tangan besar yang gelap dalam bentuk anak berusia 2 atau 3 tahun. Matanya dipenuhi dengan ekstasi, dan kemudian dia mulai melahap dirinya sendiri. Ini adalah, bola mata raksasa itu berseru, roh jahat. Suara itu ditransmisikan ke ruang patroli melalui arai. Sisi dan yang lainnya semua berdiri dengan kaget di mata mereka. Di alam semesta fana, kesadaran khusus akan terbentuk, dan kemudian secara bertahap membentuk benih roh. Akhirnya, ia akan berevolusi menjadi tubuh roh, bayi roh, dan akhirnya menjadi makhluk utuh. Terus terang, itu adalah versi upgrade dari elemen langit dan bumi. Namun, karena ia lahir di alam semesta tanpa akhir, kekuatannya jauh lebih kuat daripada jenisnya, dan bahkan dikenal sebagai Raja Elemen. Benih roh sangat langka, dan pembangkit tenaga listrik teratas bermimpi untuk mendapatkannya. Sekarang, tubuh roh yang mewakili yang paling jahat, tidak, roh bayi telah muncul di neraka tingkat ke-9, dan utusan patroli tidak bisa tetap tenang. Ini sudah berakhir, mata Void Eye dipenuhi dengan keputusasaan. Itu bukan tubuh roh, tapi binatang jahat. Di depan roh bayi yang lahir dari esensi alam semesta, itu adalah makanan yang sangat lezat. Karena tidak peduli seberapa kuat serangan negatifnya, mustahil untuk mengguncang Raja Kejahatan. Tenang, tenang, The Void Eye masih tenang, dan ia berpikir, roh bayi ini sepertinya tidak terlalu kuat. Saya masih harus memiliki kesempatan. Itu berhenti berpikir,
dan matanya melebar ke ekstrim lagi. Karena lampu merah lain terbang keluar dari mulut Jun Changqiao dan kemudian melayang di depannya. Dari bentuk teratai, seorang anak berusia 3 tahun secara bertahap membuka. Dia menepuk ikat perut kecilnya dan berkata, siapa yang memberimu keberanian untuk menggiartak ayahku? Meskipun kekuatan mata kekosongan tidak berpengaruh pada si kecil dan bahkan mungkin menjadi tonik, pihak lain tampaknya tidak kuat. Dia seharusnya masih bisa menyelamatkannya. Namun, ketika Xiao Huo terbang keluar dari mulut Jun Changqiao dan membuka mulutnya dengan arogan, monster bermata besar itu tiba-tiba membeku. Api, roh jiwa api. Suara mata kekosongan sudah bergetar, dan jelas menangis. Bagaimanapun, roh jahat memiliki atribut yang sama dengannya, dan roh jiwa api memiliki atribut yang berlawanan. Apakah saya masih bisa diselamatkan? Ketika Xiao Huo muncul, keterkejutan di mata Zizu dan yang lainnya bahkan lebih kuat. Sudah sangat menakjubkan memiliki satu benih roh di alam semesta fana, tetapi orang itu sebenarnya memiliki dua. Ini benar-benar mengejutkan. Apalagi, yang satu jahat, dan yang lainnya adalah api. Mereka harus saling eksklusif. Mengapa mereka bisa hidup berdampingan? Jun Changqiao sendiri tidak bisa menjelaskan masalah ini. Jika dia harus memberikan alasan, itu adalah menara penekan jiwa asal langit. Oh, benar, ada hal ini juga. Dari segi kekuatan, monster bermata besar itu hampir sama dengan Dark Demon yang sebelumnya telah merugikan dunia. Yang terakhir telah dilatih untuk memanggil neneknya. Jika yang pertama diambil, hasilnya bisa dibayangkan. Tidak heran Jun Changqiao hampir tidak bisa menahan tawa di tempat ketika dia melihat bahwa bos terakhir adalah makhluk jahat. Bahkan jika Anda memberi saya pembangkit tenaga manusia, mirip dengan tingkat utusan patroli, saya mungkin harus membayar harga. Yang ini tidak perlu. Karena dia memiliki penyedot debu yang dimodifikasi secara ajaib, Gou Sheng pasti memiliki pengalaman klinis yang kaya dalam menangani makhluk jahat yang najis. Kesimpulan, mata Void tidak ada harapan. Itu juga akan menangis karena roh jiwa api telah membuatnya takut. Roh jahat itu memakan atribut jahat dengan gila-gilaan. Pada kecepatan ini, itu akan segera dimakan. Setiap kekuatan yang dilepaskannya dipadatkan dengan upaya yang sungguh-sungguh, tetapi sekarang itu telah menjadi gaun pengantin bagi orang lain. Teman, The Eyes of the Void berkata dengan nada serius, apa yang baru saja kamu katakan, kita bisa mendiskusikannya dengan serius. Apa itu? Menjadi binatang kontrak saya dan bekerja sama untuk membuat lubang di langit. Itu takut. Di hadapan dua goblin kecil yang memakan orang tanpa menaruh garam, jika tidak meringkuk, 10.000 tahun kultivasinya akan sia-sia. Maaf. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak ingin membicarakannya denganmu. Si kecil telah menghabiskan banyak energi atribut jahat dalam waktu singkat, dan kekuatannya jelas meningkat, jadi dia menyerah pada gagasan untuk menaklukkannya. Sistem berkata, ini terutama karena terlalu jelek. Ayah, Xiao Huo bertanya, bisakah saya memperbaikinya? Itu tidak bisa mengkonsumsi atribut jahat, tetapi bisa menggunakan api untuk memurnikan dan kemudian meningkatkan dirinya sendiri. Misalnya, bentuk bayi rohnya saat ini juga karena telah mengalahkan Raja Iblis Kegelapan. Dalam hal kekuatan, tidak ada banyak perbedaan antara kedua makhluk jahat itu. Jika dia bisa memurnikan mereka sepuasnya, dia pasti akan mendapat banyak manfaat. Tentu, Jun Changqiao setuju. Monster bola mata besar itu sekarang setara dengan kue besar. Sebagai seorang ayah, dia pasti akan membaginya dengan anak-anaknya secara merata dan tidak bias. Xiao Huo menoleh, matanya berbinar. Kamu, apa yang kamu lakukan? Jangan bertindak sembarangan, The Void Eye panik. Pada akhirnya, ia memandang Jun Changqiao dan meraung, bocah, jangan mendorongku terlalu jauh. Itu benar, situasinya sangat berbahaya, tetapi bahkan patung tanah liat memiliki temperamen. Bahkan kelinci akan menggigit saat terpojok. Jika roh-roh api benar-benar berani. Huf-hufet. Xiao Huo cemberut dan mengepalkan tinjunya. Api yang bisa memurnikan semua kejahatan di dunia tiba-tiba meletus, dan langsung berubah menjadi bola api kecil. Melihat ini, kemarahan dan keberanian Void Eye langsung layu. Pria kecil ini jelas tidak terlihat sangat kuat, jadi mengapa nyala apinya membuat pikirannya bergetar. Jika ia tahu bahwa si kecil, yang memakan energi unsur, pernah menjadi Raja Iblis Kegelapan dan telah disempurnakan menjadi roh bayi, ia akan mengerti mengapa. Hai, Xiao Huo berkata dengan bangga, kamu harus bekerja sama, atau itu akan menyakitkan. Petik 2, petik 2. Mata Void putus asa. Tidak, aku harus makan lebih cepat. Petik 2. Melihat bahwa kakak laki-laki yang selalu menggertaknya menginginkan bagian dari kue,
Xie kecil melahap atribut jahat lebih cepat. Setelah beberapa saat, tangan gelap yang mengikat Jun Changqiao benar-benar dimakan. Kemudian, ia menatap Void Eye dengan tatapan yang membakar seolah-olah sedang melihat kue besar. Ah, monster bola mata besar itu tidak tahan lagi. Itu meraung dengan marah dan kemudian dengan kejam membanting ke langit-langit. Itu tidak akan hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Ia ingin menembus pertahanan dan menemukan cara untuk bertahan hidup. Ledakan, ledakan. Void Eye benar-benar mengamuk dan mulai menyerang dengan gila-gilaan. Lantai neraka ke-9 langsung diselimuti oleh aura jahat yang mengerikan, yang membuat Xiao Huo dan Little Xie semakin bersemangat. Pergi, wos. Kedua lelaki kecil itu bergegas mendekat dan menempel satu sama lain seperti plester. Yang satu membuka mulutnya dan memakannya, sedangkan yang lain menggunakan api untuk menyucikannya. Anak-anak, mereka suka merebut makanan dan mainan. Dengan demikian, tak satu pun dari mereka yang mau ketinggalan. Mereka ingin mengambil bagian kue mereka secepat mungkin. Ini membuat Void Eye menderita. Itu hanya bisa dengan putus asa menabrak dinding dan melawan. Bos, utusan jelek itu mengerutkan kening. Haruskah kita menghentikan mereka? Dua bayi roh yang terbang keluar dari tubuh Jun Changqiao sangat mengejutkan mereka. Namun, jika mereka hanya menonton dari pinggir lapangan, penyebab utama neraka lantai 9 mungkin akan benar-benar musnah. Guru berkata begitu. Utusan jelek itu berkata, setiap lantai neraka memiliki formasi teleportasi yang memungkinkan orang lain untuk turun. Tujuannya adalah jika seseorang mengalahkan pelaku utama dari lantai yang sama, mereka akan diganti. Bos, maksudmu jika orang itu mengalahkan Void Eye, dia akan menjadi pelaku utama baru neraka lantai 9? Kelinci bertanya. Betul sekali. Utusan jelek itu terus melihat monster bola mata besar yang sedang diganggu oleh dua bayi roh. Sejujurnya, jauh di lubuk hatinya, dia ingin melihat Void Eye dimurnikan. Karena kejahatan besar kuno ini terlalu berbahaya, dan tuannya bersikeras untuk menguncinya. Jika itu benar-benar pecah suatu hari, itu pasti akan menjadi bencana bagi alam semesta fana. Meskipun kata, keadilan, tidak tertulis di jubah 12 utusan patroli, mereka semua memiliki hati yang benar. Untuk alasan ini, mereka bersedia untuk melayani di benteng langit berbintang dan tidak mengejar jalur bela diri yang lebih tinggi. Ledakan, ledakan, ledakan hebat sering datang dari neraka lantai 9, yang membuat para tahanan neraka lantai 8 sangat cemas. Namun, setelah beberapa jam, keributan menjadi lebih tenang dan lebih tenang. Apa yang sedang terjadi? Orang itu bertarung dengan pelaku utama begitu lama. Seharusnya sekarang sudah selesai. Ya, sudah berakhir. Namun, itu tidak seperti yang dipikirkan para tahanan. Jun Changqiao disiksa sampai mati karena dia duduk santai di kejauhan dan minum teh. Celepuk, Void Eye yang besar jatuh ke tanah. Xie kecil dan pemuda itu masih terikat padanya seperti dua parasit. Dilihat dari situasi saat ini, tubuh bola mata besar itu berwarna coklat tua, yang berarti bahwa atribut jahat di tubuhnya telah diserap atau disempurnakan oleh api. Seluruh basis kultivasinya telah musnah. Hal yang paling tragis adalah bahwa itu telah menjadi gaun pengantin untuk dua bayi roh. Desir, Xie kecil dengan enggan mendarat, lalu berbaring di tanah, menggosok perutnya yang menonjol dengan kedua tangan, dan berkata dengan gembira, itu sangat memuaskan. Ayah, Xiao Huo berkata, kita bisa menyimpan benda jelek ini. Ketika kita memadatkan atribut jahat yang cukup di masa depan, kita dapat terus meningkatkan kekuatan kita. Mendengar itu, Void Eye pingsan di tempat. Xiao Huo dan Little Xie hanya berurusan dengan energi di tubuh monster bola mata besar itu, menyebabkannya jatuh ke dalam kelemahan mutlak. Tapi selama tangki itu masih ada, selama itu diletakkan di luar, cepat atau lambat akan terisi air lagi setelah hari hujan. Jadi, ini adalah pembawa yang bisa didaur ulang lagi dan lagi. Datang, Jun Changqiao berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, sekarang kita bisa mendiskusikannya dengan benar. Untuk Xiao Huo dan Little Xie, dia memutuskan untuk menanggung risiko muntah dan dengan paksa menaklukkan monster jelek ini. Sistem berkata, cinta seorang ayah seperti gunung. F***off. Jun Changqiao mengutuk, lalu berkata dengan ekspresi dingin, aku hanya akan memberimu 3 detik untuk mempertimbangkan. Jika kamu tidak berkompromi, maka tunggulah untuk berubah menjadi abu. Petik 2, petik 2. Air mata mengalir dari mata monster bola mata besar itu. Ini pasti sengaja dikirim oleh benteng langit berbintang untuk menyiksanya. 1. Kompromi. Petik 2. Sebagai binatang ganas besar di era kuno, ia segera mengakui kekalahan setelah mendengar kata-kata Jun Changqiao. Dari dua bayi roh,
satu bisa memakan atributnya, dan yang lain bisa memurnikan atributnya. Menghadapi mereka secara langsung sama dengan mencari kematian. Tenangkan pikiranmu, jangan melawan. Saat Jun Changqiao berbicara, dia melepaskan kekuatan jiwanya dan kemudian mengintegrasikannya ke dalam pikiran Void Eye, mulai menandatangani kontrak yang tidak adil. Xiao Huo dan Little Xie berdiri di kedua sisi, menyilangkan tangan dan mengangkat kepala, tampak seperti mereka akan menghajarnya jika tidak bertindak. Jun Changqiao memiliki pengalaman menandatangani kontrak dengan binatang berkali-kali, jadi dia bisa dikatakan cukup berpengalaman. Ditambah dengan target yang sangat kooperatif, hanya butuh waktu setengah jam untuk menyelesaikan kontrak. Menguasai, Void Eye dengan hormat berteriak. Pada titik ini, 9 penjahat utama dari 9 tingkat neraka semuanya ditangani oleh Jun Changqiao, dan dia juga membuka pencapaian penyelesaian. Ding, pencarian sampingan selesai. Hadiah, 50.000 poin kontribusi. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte, 80 miliar 100.000. Petik 2. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi sampingan dan memicu hadiah tersembunyi. Hadiah, batu modifikasi senjata surgawi eksklusif Pavilion Lingyan X1, talisman segel pembuka 3X1, telah ditransfer ke cincin spasial. Petik 2. Karena Void Eye telah menjadi binatang kontrak Jun Changqiao, pencarian sampingan selesai. Batu modifikasi senjata surgawi eksklusif akan diberikan ke hampir semua misi, jadi itu bukan barang langka. Sekarang dia dihadiahi dengan talisman segel pembuka, dia pasti akan merasa hebat. Anak nakal, tiba-tiba, sebuah suara datang dari susunan proyeksi di langit. Menurut aturan Starry Sky Fortress, karena kamu telah berurusan dengan Eye of the Void, mulai sekarang, kamu adalah penyebab utama dari lapisan neraka ini. Desir, pada seragam penjara Jun Changqiao, kata pelaku utama, secara bertahap muncul. Gambar dirinya juga ditransmisikan ke 8 neraka lainnya, dan semua tahanan menyaksikannya. Ya dewa, mata Sang Yuhen melebar saat dia berkata, Patriark, telah menjadi penyebab utama, dan penyebab utama lantai 9. Harken berseru, guru benar-benar ganas. Tahanan neraka lainnya, seperti Huo Yanyao dan Nebula Kid, juga melihat kata-kata berkumpul di depan dada Jun Changqiao melalui layar cahaya yang tiba-tiba muncul. Mereka terkejut dan berkata, dia benar-benar menyelesaikan level. Seluruh penjara gempar, namun, perubahan penguasa 9 neraka adalah masalah yang sangat besar. Oleh karena itu, setelah pengumuman dibuat, gambar-gambar muncul di benteng langit berbintang serta suara-suara. Untuk sesaat, Gou Sheng tampaknya telah muncul di TV, menjadi fokus perhatian semua orang dan menyebabkan sensasi yang lebih intens. Lantai 9 neraka benar-benar mengubah pelaku utamanya. Saya mendengar bahwa orang yang sebelumnya dipenjara adalah kejahatan besar kuno, yang kekuatannya sangat dekat dengan tingkat atas Void Piercing Realm. Orang ini dapat mengalahkannya dan menggantikannya, kekuatannya pasti menakutkan. Tidakkah menurutmu tampilan belakang ini agak familiar? Brengsek, sepertinya dia adalah orang yang menyerang secara terbuka di pintu masuk penginapan. Petik 2. Jun Changqiao kembali ke penampilan aslinya selama pertempuran dengan utusan Yin, tetapi dia masih dikenali. Bagaimanapun, pria yang luar biasa seperti itu, dimanapun dia berada, seperti kunang-kunang dalam kegelapan, begitu cerah dan luar biasa. Itu dia, saudara pemarah yang berbaring di ranjang rumah sakit melihat melalui jendela ke layar cahaya. Wajahnya dan bahkan setiap otot di tubuhnya menegang. Orang itu sebenarnya bisa mengalahkan pelaku utama dari lantai 9. Provokasi sebelumnya setara dengan menguji batas-batas dunia bawah dengan panik. Jun Changqiao menggantikan Eye of the Void dan menjadi bos terakhir dari 9 neraka, langsung menimbulkan sensasi besar. Faktanya, para seniman bela diri di kota tidak tahu bahwa orang ini bertarung dari lantai pertama ke lantai 9, jika tidak, kejutannya hanya akan lebih besar. Pelaku utama, setelah melihat dua kata yang tercetak di seragam penjara, Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak ingin dikurung di sini selamanya. Tuan rumah dapat pergi sekarang, kata sistem. Ada 2 alasan untuk datang ke benteng langit berbintang. Salah satunya adalah untuk membeli pil setengah suci, dan yang lainnya adalah untuk menemukan 9 kaisar bela diri yang hebat. Adapun membersihkan 9 neraka, itu hanya karena minat. Jadi sekarang setelah selesai, saatnya untuk kembali ke benua Starfall. Sistem berkata, bagaimana tuan rumah harus keluar? Ya, Jun Changqiao duduk bersila dan berpikir, bagaimana cara keluar? Dari lantai pertama ke lantai 9, mengapa benteng tidak mempedulikannya? Mereka pasti mengizinkan orang lain untuk mengambil inisiatif untuk menantang. Jika tidak, mereka tidak akan membangun susunan teleportasi.
Untuk membuatnya lebih sederhana, selama Anda berada di neraka, Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Namun, jika Anda ingin melarikan diri, mereka pasti tidak akan setuju. Jika saya mengeluarkan cacing ruang waktu untuk menggerogoti susunan pertahanan, kecuali saya dapat menghancurkannya secara instan, mereka akan segera diperingatkan. Jun Changqiao berpikir dalam hati. Sistem berkata dengan serius, monster bola mata besar menyerang begitu lama sekarang, tetapi itu tidak mengguncang sistem pertahanan. Akan sulit bagi tuan rumah untuk melarikan diri dengan cacing ruang waktu sendirian. Sendiri, Jun Changqiao berkata, maksudmu satu tidak cukup. Apakah saya perlu menggerogoti bunga giok dan pilar? Petik 2. Petik 2, petik 2. Sistem runtuh. Yang saya maksud adalah bahwa space-time worm tidak akan bekerja. Apa yang dia pikirkan? Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Jun Changqiao berpikir dalam hati, saya masih harus memikirkan cara untuk membawa pergi 9 kaisar bela diri yang hebat, jadi bahkan jika saya melarikan diri, saya harus naik dan tidak langsung melarikan diri ke dunia luar. Hai, dia mengangkat kepalanya dan berteriak, aku bisa turun, tapi bisakah aku tetap naik? Tidak, petik 2, petik 2. Jun Changqiao tertekan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan memikirkan cara untuk secara diam-diam membawa 9 kaisar bela diri yang hebat ke pagoda penjara Tianyuan. Bagaimana jika aku bersikeras untuk naik? Kamu tidak bisa naik. Utusan yang duduk di ruang patroli berkata melalui formasi, karena ini adalah sistem pertahanan terkuat di alam semesta fana. Bahkan pembudidaya Void Piercing tingkat atas tidak dapat berbuat apa-apa. Jun Changqiao berkata dengan jijik, tidak peduli formasi apa di dunia, akan ada kekurangan. Selama aku mau, aku dapat dengan mudah menghancurkannya. Cek, beberapa utusan patroli mendengus. Tidak bisa disangkal bahwa orang ini sangat mampu untuk berjuang dari lantai pertama ke lantai 9 dan bahkan mengalahkan utusan. Namun, sistem pembentukan benteng adalah tingkat tertinggi di alam semesta fana. Bagaimana itu bisa dengan mudah dihancurkan oleh orang lain? Anak, utusan itu berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu tidak takut menggigit lidahmu? Jun Changqiao merentangkan tangannya dan berkata, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertaruh. Berjudi dalam hal apa? Bertaruh bahwa senjatamu tidak memiliki, aku mengatakan kalimat yang salah. Berjudi bahwa jika aku menerobos setiap formasi isolasi, kamu akan mengizinkanku untuk masuk dan keluar dengan bebas. Bagaimana jika aku tidak bisa melakukannya? Pria besar yang menghalangi jalan tadi, aku tidak ingin sejuta batu roh yang dia berutang padaku. Jun Changqiao adalah orang yang memperlakukan uang seperti kotoran, tetapi menganggap batu roh sebagai harta. Karena itu, jika dia bersedia mempertaruhkan sejuta batu roh yang dimiliki Yin Hu padanya, itu berarti dia serius. Utusan itu terdiam. Mungkinkah orang ini benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk memecahkan susunan? Berhati-hati adalah keuntungan, tetapi menjadi terlalu berhati-hati akan membuat seseorang sedikit tidak fleksibel. Karena siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa Gou Sheng sedang membual. Bos, utusan itu berkata, bertaruhlah dengannya. Penampilan arogan Jun Changqiao benar-benar membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Utusan itu mencibir, orang sombong semacam ini hanya akan menyadari ketidakberartiannya sendiri ketika dia mengalami kegagalan. Utusan itu memikirkannya lagi dan berkata, Anda dapat mencoba memecahkan susunan yang mengisolasi tingkat atas, tetapi jika Anda berani melarikan diri, Anda harus menanggung konsekuensinya. Jangan khawatir, Jun Chang tersenyum dan berkata, semua orang di sini berbakat, dan kata-kata mereka menyenangkan untuk didengar. Bagaimana saya bisa melarikan diri dari penjara? Utusan itu tidak mengatakan apa-apa lagi dan bangkit untuk pergi. Namun, sebelum dia pergi, dia memerintahkan orang-orang yang bertugas untuk memantau Jun Changqiao sepanjang hari. Jika dia melakukan sesuatu yang ilegal, mereka harus segera memberitahu dia dan mengambil tindakan pencegahan yang sesuai. Jika itu masalahnya, mengapa dia setuju untuk membiarkannya memecahkan arai? Dari tingkat pertama hingga tingkat ke-9, dan dengan 2 benih roh di tubuhnya, dia benar-benar berbakat. Utusan itu ingin melihat apakah dia memiliki pencapaian dalam susunan. Apalagi, untuk saat ini, meskipun Jun Changqiao adalah penyebab utama dari tingkat ke-9, dia tidak melakukan kejahatan besar. Terkurung di neraka tidak lebih dari pertempuran di kota, dan tidak perlu mengevaluasi tingkat bahaya. Penjahat utama di neraka tingkat ke-9 semuanya memiliki peringkat, tetapi karena Gou Sheng menjadi keberadaan terakhir dalam tantangan, dia pastilah keberadaan khusus pertama dalam sejarah yang tidak memiliki peringkat bahaya. Jika sistem tahu, pasti akan mengeluh lagi. Jika orang ini benar-benar menyebabkan masalah,
tingkat bahaya tidak dapat diwakili oleh A. Itu harus dirancang khusus oleh pembaca. Bagaimana cara memecahkan arai? Jun Changqiao duduk dan mulai berpikir serius. Karena dia sedang diawasi, dia tidak bisa mengeluarkan cacing ruang waktu dan menggigitnya, jadi jika dia ingin memecahkan barisan, dia hanya bisa mengandalkan kebijaksanaannya sendiri. Penatua Zen pernah mengatakan itu. Jun Changqiao berpikir dalam hati, setiap formasi yang dibentuk oleh formasi dan garis, tidak peduli seberapa sempurna itu, akan memiliki cacat. Selama saya dapat menemukannya, saya dapat dengan mudah memecahkannya. Memikirkan hal ini, dia melayang berdiri. Segala sesuatu yang telah terjadi selama periode waktu ini telah meninggalkan kesan yang mendalam pada dirinya. Dia adalah seorang pembudidaya ganda pedang dan seni bela diri, tetapi dia telah mengabaikan fakta bahwa dia juga tahu tentang formasi. Alasan utamanya adalah karena ia biasanya malas dan menyerahkan pekerjaannya kepada orang lain. Jun Changqiao berhenti di tengah 9 lapisan neraka. Kekuatan jiwanya yang kuat segera melonjak menuju penghalang spasial yang diciptakan oleh Void Eye. Wosh! Dia menyentuhnya sedikit dan menembusnya. Jun Changqiao bertanya dengan heran, apakah sesederhana itu? Sistem formasi telah dibombardir berkali-kali oleh monster bola mata raksasa itu, tetapi tidak retak sedikit pun. Namun, jiwanya dengan mudah menyatu ke dalamnya. Itu terlalu tak terbayangkan. Namun, sedetik kemudian, ekspresi Jun Changqiao berubah. Pada saat ini, dia telah menggabungkan tubuh jiwanya ke dalam sistem formasi pertahanan. Adegan yang muncul adalah garis tak berujung. Mereka saling silang atau mengelilingi satu formasi demi satu. Itu bahkan lebih rumit daripada papan catur. Jika sistem pertahanan dibandingkan dengan dunia, Jun Changqiao merasa bahwa dia seperti sebutir pasir. Tidak, itu terlalu rumit. Bahkan jika kita memanggil tetua Zen dan Xin Yao, mereka mungkin tidak dapat memecahkannya. Jun Changqiao masih membual dengan arogan barusan, tetapi setelah melihat sistem pertahanan penjara yang rumit, dia langsung layu. Mendesah. Sistem berkata, ayo gunakan cheat. Tidak mungkin menggunakan cheat. Jun Changqiao berkata dengan serius, saya harus membuktikan diri. Lanjut. Jun Changqiao menggunakan waktu untuk berpikir tentang bagaimana menghancurkan formasi, bagaimana naik dan membawa pergi 9 kaisar bela diri yang hebat. Sistem tidak bisa berkata-kata, bahkan jika Anda memecahkannya dan mengumpulkan semuanya, tanpa menggunakan cacing waktu dan ruang, bagaimana Anda akan meninggalkan 9 lapisan neraka. Jangan lupa, ini hanya penjara, masih ada pertahanan kota di luar. Petik 2. Aku sudah memikirkannya. Jun Changqiao berkata, gunakan gerbang teleportasi medan perang dimensional untuk pertama-tama menyelinap ke medan perang dimensional. Kemudian gunakan bunga hijau untuk menerobos penghalang benua ras jiwa dan kembali ke benua bintang jatuh melalui terowongan ruang waktu yang dibuat oleh pilar. Brengsek, sistem berseru. Ide pelarian penjara semacam ini terlalu menakjubkan. Tidak heran ketika tuan rumah datang ke benteng langit berbintang, kamu membawa gerbang teleportasi terlebih dahulu. Jadi kamu sudah punya rencana. Sistem berkata. Tidak, Jun Changqiao menggelengkan kepalanya, saya membawa gerbang teleportasi keluar karena saya pikir jika saya menemui masalah, saya bisa bersembunyi di medan perang dimensional tepat waktu. Saya tidak berpikir untuk menggunakannya untuk keluar dari penjara. Sistem itu yakin, selama gerbang teleportasi medan perang dimensi didirikan, itu bisa segera membentuk pintu masuk. Tuan rumah benar-benar bisa mengabaikan sistem pertahanan. Melangkah ke dalamnya setara dengan melangkah ke dunia lain. Itu adalah cara terbaik untuk keluar dari penjara. Namun, prasyarat, menggunakan gerbang teleportasi akan membuat pintu masuk pusaran air. Tuan rumah akan ditemukan sebelum dia melangkah keluar. Jadi, Anda perlu memikirkan cara untuk menutupinya dan tidak ketahuan untuk waktu yang lama. Tuan rumah, kamu sudah berubah. Bagaimana aku berubah? Mengingat karaktermu, jika kamu diganggu dan dikurung di penjara, kamu pasti akan memikirkan cara untuk membuat keributan. Sekarang, pikiranmu dipenuhi dengan pemikiran tentang bagaimana melarikan diri. Brengsek, Jun Changqiao meraung, saya juga ingin membuat keributan, tetapi masih ada 11 orang sekuat orang besar tadi. Bahkan jika saya menggunakan semua kartu truf saya mungkin tidak bisa menang. Lebih-lebih lagi, masih ada pemilik benteng. Jadi, sistem berkata, tuan rumah juga telah tumbuh. Anda tidak lagi terburu-buru dalam situasi pasif. Sebaliknya, Anda mulai menggunakan otak Anda untuk mempertimbangkan masalah. Aku tidak menggunakan otakku untuk mempertimbangkan di masa lalu. Apakah kamu, Jun Changqiao punya rencana untuk keluar dari penjara?
Yang tersisa adalah memikirkan cara untuk memecahkan arai yang terhubung ke tingkat atas. Karena itu, setelah beberapa hari mempertimbangkan dengan serius, dia memutuskan untuk membuka toko tingkat tinggi. Petik 2, petik 2. Sistem tidak bisa berkata-kata. Jelas, dia mengatakan bahwa dia akan mengandalkan dirinya sendiri. Pada akhirnya, setelah berpikir lama, dia memikirkan apakah akan menggunakan poin kontribusinya saat ini untuk mencoba peruntungannya dan menemukan cara untuk memecahkan susunan. Jika tidak ada cara lain, saya akan keluar dari penjara terlebih dahulu dan mengubah identitas saya untuk bertarung lagi. Kemudian, saya akan membawa pergi 9 kaisar bela diri besar, kata Jun Changqiao. Petik 2, petik 2. Sistem mengatakan, imajinasi tuan rumah semakin besar. Sekte sepanjang masa, di aula utama puncak tulang besi. Saat Jun Changqiao sedang memikirkan cara untuk keluar dari penjara, Yuan Gongzi, Tetua Wei, Ding Xinguang, dan eselon atas sekte lainnya berkumpul bersama. Penatua Ge berkata dengan cemas, Penatua Jiang telah pergi ke negara bagian penyeberangan Laut Selatan untuk sementara waktu, dan masih belum ada berita. Apakah akan ada kecelakaan? Dengan Hall Master Zi dan yang lainnya mengikutinya, seharusnya tidak, kan? Kata Penatua Zen. Setelah Jun Changqiao meninggalkan benua bintang jatuh, untuk menemukan saudara perempuannya, Jiang Ya akhirnya memutuskan untuk pergi ke negara penyeberangan Laut Selatan. Yang menemaninya adalah Raja Ungu, Xiao Ziji, Ye Xingchen, dan He Wudi. Sekarang beberapa bulan telah berlalu dan tidak ada berita sama sekali, itu benar-benar membuat semua orang khawatir. Mendesah, Yuan Gongzi menggelengkan kepalanya dan berkata, jika saya tahu, saya akan menunggu Patriark kembali dan membiarkannya mencarinya. Penatua Wei berkata, jika semuanya diselesaikan oleh Patriark, apa gunanya memiliki kita? Petik 2, petik 2. Yuan Gongzi terdiam. Penatua Wei berkata, kekuatan sekte tidak bergantung pada Patriark saja, tetapi pada kekuatan seluruh sekte. Ketika para murid pergi untuk berlatih, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan menghadapi masalah, jadi hal terpenting yang harus dilakukan adalah mengandalkan diri sendiri. Aula Tuan Wei benar, Ding Xinguang setuju. Kedua orang tua yang berpengalaman ini tidak mengatakan bahwa mereka tidak akan membantu murid-murid mereka jika mereka dalam bahaya, tetapi bahwa mereka tidak dapat mengandalkan Patriark untuk segalanya. Ada berita. Pada saat ini, Li Luoqiu melangkah dan berkata, ada berita dari negara penyeberangan Laut Selatan. Penatua Jiang dan yang lainnya telah dikepung oleh sekte lokal. Jaringan intelijen Aula Gerimis telah menyebar ke negara bagian penyeberangan Laut Selatan. Yuan Gongzi terkejut. Li Luoqiu menjelaskan, berita itu dikirim oleh Elang Ye Xingchen. Saya mengerti. Semua orang tercerahkan. Berbicara tentang ukiran giok langit biru Ahniu, semua orang sebenarnya cukup iri. Lagi pula, sangat sulit bagi orang biasa untuk memiliki binatang terbang. Li Luoqiu berkata, tolong laporkan bahwa saudara perempuan Penatua Jiang mungkin telah ditemukan, tetapi karena konflik dengan pasukan lokal, dia tidak bisa keluar untuk saat ini. Dia membutuhkan bantuan sekte sesegera mungkin. Semua orang saling memandang, meskipun mereka semua memiliki posisi, dan bahkan memiliki hak untuk mendukung Patriark, tetapi, mereka tidak memiliki hak untuk memobilisasi sekte. Penatua Wei berkata, tunggu apa lagi? Cepat dan kirim orang. Meskipun Rana Kekasih yang berpengalaman ini bukan yang tertinggi di sekte, dia pasti yang paling bergengsi. Beritahu murid tertua, murid kedua, dan yang lainnya. Beritahu Aula Master Sue dari Aula Kavaleri Perang. Beritahu wakil Aula Master Elder Niu dari Spirit Beast Hall untuk mengirim binatang terbang yang bisa menyeberangi laut. Perintah dikirim dari Aula Utama Sekte. Hari itu, tokoh-tokoh tingkat tinggi dan murid inti dari sekte itu mulai pindah. Bahkan 4 kelompok pertempuran elit dari puncak kavaleri perang dikirim. Magang senior Sister Liu, Yao Mengying dengan bersemangat berkata, kami akan bertarung. Pada awalnya, tokoh tingkat tinggi dari sekte tersebut tidak berencana untuk membiarkannya pergi, tetapi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengganggunya, jadi mereka hanya bisa setuju. Yao Mengying memiliki tubuh iblis bawaan dan tidak diterima oleh dunia. Tetapi dengan kekuatan sekte sepanjang masa saat ini, bahkan jika berita ini menyebar ke seluruh benua, tidak akan ada sekte saleh yang berani menimbulkan masalah. Ayo pergi, Puci, Puci. Binatang terbang mengepakkan sayapnya, membawa murid-murid sekte sepanjang masa menuju Laut Selatan. Di bagian paling depan adalah Xiao Moxian dalam bentuk aslinya, membawa Little Longlong dan Peppa di punggungnya. Mereka adalah binatang kontrak Jun Changqiao dan juga merupakan bagian dari sekte sepanjang masa. Sekarang Jiang Ya dan yang lainnya dalam masalah, mereka secara alami akan pergi membantu.
Keok, keok, keok. Tiba-tiba, suara ayam berkokok menggema di langit. Ayam jantan yang biasanya bertanggung jawab untuk berkokok dan memiliki garis keturunan Vermilion Bird melambaikan dua sayap besarnya saat mengejar mereka, kecepatannya tidak kalah dengan Xiao Moxian. Adapun masalah apa yang dialami Jiang Ya dan yang lainnya, itu masih belum diketahui. Tapi, begitu sekte sepanjang masa memperoleh berita, mereka segera mengirim semua elit mereka. Siapa yang tahu, apakah pengaruh lokal dari negara penyeberangan Laut Selatan dapat bertahan dari ini? Hitam bodoh besar, duduk di titik tertinggi puncak tulang besi, raksasa putih berkata, sekte ini tampaknya bergerak. Haruskah kita membantu? Raksasa hitam menggelengkan kepalanya. Kita hanya perlu melindungi benua bintang jatuh. Masalah sepele semacam ini bisa diserahkan kepada mereka. Baik, raksasa putih tidak lagi berbicara. Jika Jun Changqiao ada di sekte itu, dia pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Bagaimanapun, misi penyelamatan ke negara penyeberangan Laut Selatan ini adalah percobaan bagi sekte tersebut. Mengirim dua ayah sama dengan mengumumkan hukuman mati dari pihak lain. Sekte sepanjang masa adalah prinsip pertama dan terpenting. Jangan pernah meyakinkan orang lain dengan kecakapan bela diri, hanya dengan kebajikan. Negara bagian Du Laut Selatan. Raja Ungu mengenakan pakaian yang tidak akan pernah usang. Dia menyilangkan tangannya dan menggantung di atas pegunungan, memancarkan aura penghinaan. Meskipun Tao Hua Kun dari alam atas yang berani mencuri telur naga ini belum pulih ke puncaknya, aura seorang raja di sekitarnya semakin kuat. Di puncak gunung di depan, ada 7 lelaki tua yang mengenakan seragam yang sama berdiri di sana. Mereka adalah 7 tetua agung dari Istana Qixing, dan kekuatan mereka berada di level Wuseng. Adapun Istana Qixing, itu adalah sekte terkuat di negara bagian Laut Selatan, dan statusnya setara dengan Taixuan Shengzong di daratan. Apakah kalian bertarung 1 lawan 1? Atau pertarungan kelompok? Raja Ungu berkata dengan bangga. Nada suaranya seolah-olah dia mengatakan bahwa dia tidak takut dengan pertarungan 1 lawan 1. Wajah 7 tetua agung berubah suram. Mereka telah berkultivasi dalam pengasingan untuk waktu yang lama dan tidak peduli dengan urusan duniawi. Tetapi beberapa waktu yang lalu, beberapa orang luar tiba-tiba muncul di negara bagian Du. Mereka sangat flamboyan dan membuat musuh dengan banyak sekte, jadi mereka keluar dari pengasingan. Tentu saja, mereka sangat arogan. Anak, seorang tetua berkata dengan dingin, Istana Qixing kami terutama mahir dalam formasi. Saat kami bertarung, kami selalu bertarung bersama. Cek, Raja Ungu berkata, mari kita bertarung bersama. Jangan mencari alasan. Petik 2, Kemarahan muncul di wajah 7 tetua. Datang. Raja Ungu melambaikan tangannya dan berkata, datanglah padaku bersama-sama. Orang ini benar-benar tidak takut dipukuli oleh sekelompok orang. Sejak dia datang ke benua bintang jatuh, dia selalu bertarung sendirian. Apalagi setelah bergabung dengan sekte sepanjang masa, situasinya semakin memburuk. Tidak ada pilihan. Siapa yang meminta Hall Master Z berkulit tebal? Untuk orang seperti dia, jika dia tidak bertarung sendirian, tidak ada artinya untuk hidup. 7 tetua agung sudah lama tidak melihat pria arogan seperti itu. Kemarahan muncul di tubuh mereka. Kemudian, mereka saling memandang dan berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas. Dari urutan tindakan mereka, jelas ada semacam misteri formasi. Bibir Hall Master Z melengkung menjadi senyum menghina. Beberapa waktu yang lalu, dia berdebat dengan para murid yang menggunakan formasi langit dan bumi persegi setiap hari. Meskipun dia tidak bisa bertahan ketika ada terlalu banyak orang, dia masih memiliki pengalaman klinis yang kaya. Anda ingin memainkan trik ini dengan saya, kecuali formasi susunan gabungan Anda lebih kuat dari sekte saya sepanjang masa. Meskipun Hall Master Z selalu menekankan bahwa dia telah menjadi anggota sekte karena dia dan Jun Changqiao saling menggunakan, jauh di lubuk hati, dia sudah menyetujuinya. Bagaimanapun, dia benar-benar jatuh cinta dengan makanan Liu Wanshi. Dia dan Ye Xingchen di trio imajinasi sama-sama mewakili tipe tsundere. Mereka berdua adalah tipe yang keras kepala. Desir, 7 tetua agung terbang dan dengan cepat mengepung Raja Ungu. Kemudian, mereka mengoperasikan susunan dan segera membentuk lapisan penghalang cahaya yang mengalir. Embusan angin naik antara langit dan bumi, dan energi spiritual yang padat menyebar sembarangan. Raja Ungu tidak bergerak sedikit pun dari awal hingga akhir. Hanya ketika dia terjebak dalam formasi, dia perlahan melepas pakaiannya dan mengenakan senjata surgawi eksklusifnya, Hellish Fury, di tinjunya. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan kesulitan melawan 7 Wuseng. Namun, karena pihak lain telah membentuk formasi,
dia harus menganggapnya serius. 7 tetua agung berada di ambang kehancuran. Mereka masih bisa mentolerir orang ini menanggalkan pakaiannya saat berkelahi, tetapi ketika dia mengenakan pakaian dalam merah dan sepasang sarung tangan merah muda, mereka benar-benar tidak bisa mentolerirnya. Oleh karena itu, 7 tetua agung, yang awalnya serius, berkata serempak dengan ekspresi ganas, "Kamu cabul." Ledakan. Tiba-tiba, Raja Ungu meninju, menyebabkan penghalang bergetar hebat. Betul sekali, saya seorang cabul. Petik 2. Hall Master Z bukan manusia. Dia tidak peduli dengan apa yang dunia pikirkan tentang dia. Karena itu, dia tidak merasakan tekanan psikologis saat mengenakan sarung tangan merah muda. Jika itu Gou Sheng, mungkin, dia benar-benar akan melakukannya. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa dia tidak tahu malu. Ekspresi 7 Grand Elder berubah. Pukulan yang tampaknya biasa dari pihak lain mampu mengguncang penghalang formasi mereka. Kekuatannya jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Setiap orang, salah satu tetua agung berkata dengan suara yang dalam, "Lakukan langkahmu." Huhuhu, huhuhuhu. Dalam sekejap, energi spiritual di dalam formasi meledak, dan kemudian mengembun menjadi ilusi yang dengan kejam menekan ke depan. "Datang!" Raja Ungu meraung dengan marah, berjuang sampai akhir. Karena gelar inkompeten roar, raungannya langsung menghancurkan lusinan ilusi yang mendekatinya. 7 tetua agung terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat serangan yang begitu kuat yang mengandung suara yang begitu kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam formasi kombinasi, The Purple King sepenuhnya melepaskan kekuatannya, dan pertempuran yang luar biasa terjadi. Kamera juga berbelok ke kejauhan, menuju area dengan debu dan kawah di mana-mana. Ledakan, ledakan, ledakan. Petik 2. Energi spiritual kekerasan dibombardir seperti bola meriam, dan riak dari gempa susulan berdesir gila-gilaan, terus-menerus menghancurkan ruang dan lingkungan di sekitarnya. Yang menyerang adalah lusinan ahli tingkat Wu Huang dan Half Saint. Mereka berdiri di posisi yang berbeda, dan semua jenis energi berkumpul pada satu titik untuk membombardirnya. Setelah membombardir sebentar, mereka akhirnya berhenti, terengah-engah. Angin dingin bertiup, meniup debu dan energi spiritual di area pemboman. Hal pertama yang terlihat adalah perisai emas yang memancarkan aura berat, dikelilingi oleh penghalang yang terwujud. Perisai itu milik Xiao Ziji. Pada saat ini, dia berdiri dengan bangga di sebelahnya. Ye Xingchen dan He Wudi juga ada di sana. Keduanya memegang tangan mereka dan melayang di udara. Yang satu dingin dan sombong, dan yang lain tenang dan acuh tak acuh. Puluhan ekspresi seniman bela diri menjadi menarik. Mereka telah menyerang bersama untuk waktu yang lama, tetapi mereka masih tidak bisa menghancurkan penghalang pertahanan yang dibuat oleh pihak lain. Ini benar-benar pukulan bagi harga diri mereka. "Saudara muda," Xiao Ziji berkata, "aku akan menahan mereka. Kalian berdua pergi dan bantu Penatua Jiang." "Tidak dibutuhkan." Ye Xingchen melangkah keluar dari area pertahanan, mengeluarkan labu anggur di pinggangnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Serahkan sampah ini padaku." "Oke, saudara muda." Ketika Xiao Ziji mengatakan ini, dia sudah terbang jauh dengan He Wudi. Adapun penghalang pertahanan di belakang Aniu, itu telah menghilang. "Brengsek, bukankah kalian pergi terlalu cepat?" "Pergi." Wosh. Lusinan seniman bela diri segera meluncurkan serangan putaran kedua. Energi yang menyilaukan datang dari segala arah. Perpisahan kematian. Jun Changqiao melemparkan labu anggur dan berteriak, "Pengorbanan ke surga." Ho! Labu giok putih di udara berkelebat dan kemudian mengembang dengan cepat. Mulut labu itu berputar dan menyerap semua energi yang datang dari segala arah. Ini, lusinan seniman bela diri langsung tercengang. Ho! Pada saat ini, labu anggur besar menghadap tempat itu dengan kebanyakan orang dan tiba-tiba memuntahkan semua energi yang baru saja diserapnya. "Tidak baik, cepat menghindar." Ledakan, ledakan, ledakan. Petik 2. Meskipun lusinan seniman bela diri bereaksi dengan cepat, mereka tidak bisa menghindar tepat waktu. Mereka langsung terkena energi yang mereka lepaskan dan jatuh seperti layang-layang dengan senarnya terputus. "Sampah," Ye Xingchen berkata dengan acuh tak acuh. Senjata surgawi pribadinya, Deat Parting, memiliki bentuk pertama dari toples anggur dan terutama digunakan untuk memenggal kepala orang. Bentuk kedua dari labu dapat menyerap semua energi dan kemudian mengendalikannya untuk menyerang orang lain. Suara mendesing. Petik 2. Pada saat ini, bala bantuan dari berbagai sekte di negara bagian Du terbang. Ada hampir 10.000 seniman bela diri yang tidak bisa terbang di jalan. Mo Wuji tidak tahu apa yang telah dilakukan Raja Iblis Sisu dan yang lainnya hingga menyebabkan mereka menjadi sasaran kolektif.
Pergi, salah satu eselon atas berteriak dengan marah. Cukup, desir, desir. Pakar kelas Wu Huang dari berbagai sekte di negara bagian Du terbang dan mengepung Ye Xingchen dalam 3 lapisan. Jumlah orang dan barisan ini sedikit menakutkan. Ye Xingchen mungkin bangga dan menyendiri, tetapi dia masih merasa sedikit bersalah saat ini. Lagi pula, orang-orang ini terlalu. Saudara muda, tiba-tiba, sebuah suara datang dari langit. Kita di sini. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Petik 2. Murid inti dari sekte sepanjang masa, yang dipimpin oleh Li Qingyang, terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Aura pantang menyerah seperti itu seperti awan gelap yang menekan. Saudara muda, kita di sini. Su Xiaomo, Li Fei, Sevenfield, dan yang lainnya berteriak serempak. Suara mereka seolah mampu mengguncang gunung dan sungai. Ye Xingchen terkejut. Ketika dia dalam bahaya, ada sekelompok rekan murid yang datang untuk membantunya. Perasaan seperti itu, sangat bagus. Bertahap, bibir Night Emperor melengkung menjadi senyuman. Huf, energi spiritual tanpa batas menyelimuti seluruh tubuhnya. Dengan pemandangan rekan-rekan muridnya datang untuk membantunya, dia melihat ke langit dan berteriak, saya tidak lagi sendirian. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Petik 2. 7 sinar mistis yang tak terhitung jumlahnya meledak dan menghancurkan semua musuh di sekitar Ye Xingchen. Suara mendesing, suara mendesing. Suara mendesing, Li Qingyang, Su Xiaomo, dan yang lainnya terbang satu demi satu dan berdiri di belakang Ah Niu dalam berbagai posisi melayang. Pada saat itu, momentum ledakan tampaknya mampu menembus 9 langit.